wa asyhadu
anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihir rahman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum sholatal fardhi faqulu fi aqibi kulli sholatin asra marratin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuktabu lahu minal ajri ka'annama attaqa raqabatan wa yazidu fiha yuhyi wa yumitu biyadihil khairu ba'da syukri wal asri wal mahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebabnya kita semuanya mendapatkan ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita masing-masing senantiasa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Baik, kita lanjut pada pembahasan kita, kaji kita pada pertemuan pekan yang lalu. Sudah kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, lalu disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira khatayahu wa in kana misla zabatil kahfi. Orang yang melakukan demikian maka kata Nabi diampuni dosa-dosanya sekalipun seperti banyaknya buih di laut. Sekarang kita lihat pada hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi. Idza shallaitum sholatal fardhi faqulu fi aqibi kulli sholatin asra marratin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuktabu lahu minal ajri ka'annama attaqa raqabatan wa yazidu fiha yuhyi wa yumitu biyadihil khairu ba'da syukri wal asri wal mahdi. Siapa yang selesai melaksanakan sholat fardu lalu dia membaca zikir sebanyak 10 kali
La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, baginya dicatat pahalanya seperti memerdekakan budak. Kalau tidak ada tulisan Arabnya, insya Allah tulisan Latinnya ada. Dan khusus untuk sholat fardu maghrib, fardu subuh, fardu asar, kalau bisa itu ditambah. Wa yazidu fiha yuhyi wa yumitu biyadil khairu, dibaca sesudah melaksanakan sholat maghrib, sholat asar, sholat subuh. Jadi bunyinya kalau dibaca saatnya dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi biasanya kan kita bacakan tidak diikuti yuhyi wa yumitu biyadil khairu kan kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan begitu. Nah, kalau seandainya maghrib itu bagus ditambah pada maghrib, sholat ba'diyah asar, ba'diyah subuh itu dibaca. Jadi tidak kalau kita kan sudah biasa untuk membacanya 10 kali itu hanya pada waktu sholat maghrib dan sholat subuh. Tapi nanti karena kita baca pada waktu selesai sholat maghrib dan sholat subuh, jadi dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ditambahin yuhyi wa yumitu biyadihil khairu, kalau disambung wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca biasanya kan kita biasa baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di sini ditambahin biyadihil khairu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagus dibaca pada saat selesai melaksanakan sholat maghrib, sholat subuh, sholat asar. Tapi seandainya dibaca seperti biasa ya sudah diberitahu di atas tadi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, diberikan pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak. Artinya di situ memperkokoh kita terhadap ketauhidan kita. Maka penting seperti yang sudah kita baca, kita sampaikan pada hari Kamis itu, sehingga kita berharap menjadi orang yang soleh. Kan begitu. Karena nanti kalau jenazahnya orang yang soleh itu apabila diangkat menuju ke pemakaman dan mengucapkan qaddimun, segerakan aku, segerakan aku. Nah kalau jenazahnya bukan orang yang soleh kan jenazahnya teriak ya wailaha aina tadhabuna, celakanya aku, kalian bawa kemana aku. Nah kita tidak ingin yang demikian, maka kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Nah ciri orang yang soleh itu paling tidak kemarin sudah saya sampaikan ada 3. Yang pertama, senantiasa tertanam dalam hatinya, dalam jiwanya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk dituhankan selain Allah. Ini ketahuan kita. Lalu ciri yang kedua, dirinya ridho ikhlas menerima perintah yang datang dari yang iman. Ridho ikhlas menerima perintahnya, sehingga kalau dia bisa melakukan perintahnya merasa senang, merasa bahagia. Karena itu ciri orang yang ridho menerima perintah itu bahagia, senang, bisa melakukannya.
Seperti sampean bisa mengerjakan sholat ini karena sholat itu perintahnya, sampai merasa bahagia. Karena janjinya Allah pasti ditepati. Maka siapa yang mengerjakan amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah, Allah memberikan janjinya, diberikan tempat kelak di surganya. Kita ngaji, kita ibadah bukan karena surga, karena semata-mata untuk meraih Allah. Maka ciri yang ketiga di dalam melakukan amal ibadah itu, orang yang sholat itu semata-mata yang diharap hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan demikian. Nah, dikuatkan kekuatan tauhid ini, maka dianjurkan, diberitahu, diminta, diajarkan kepada kita apabila selesai sholat fardu ini, idza shallaitu sholat al-fardhi, manakala kalian semuanya telah melakukan, selesai melakukan sholat fardu, faqulu fi aqibi kulli sholatin, ucapkanlah olehmu semuanya, zikirkanlah olehmu semuanya. Di setelah selesai melakukan sholat itu, asro marrotin, 10 kali. Apa yang dibaca 10 kali itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali. Yang seperti kita baca biasanya itu. Yang seperti di atas itu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Muslim yang biasa kita baca itu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Rafi'i, bahwa siapa yang melakukan, selesai melakukan sholat fardu, lalu pada waktu selesai melakukan sholat fardu tadi, dia membaca, disuruh membaca sebanyak 10 kali. Apa yang dibaca di kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, hanya satunya Allah, la syarikalah, tidak berserikat, tidak ada yang menyekutunya, tidak ada. Lahu, bagi Allah, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, bagi Allah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap sesuatu maha kuasa. Oleh karena itu kita kuatkan iman kita. Selesai sholat yang menunjukkan sikap keimanan kita, kita diperintah oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah, separuhnya kita senantiasa memperbanyak berzikir. Zikir memperkokoh keimanan kita. Maka itu kan di dalam hadis yang lain yang sudah kita baca itu ada perintah Rasulullah, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan begitu, sudah kelewatan, itu sudah kita baca berulang kali. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan pertolongan dalam menjalani hidup ini, supaya kita selalu ingat dengan Allah. Dan ingat kepada Allah nanti akan menjadikan hati kita tenang, hidup kita tenang. Kita sadar bahwa hidup ini dari Allah. Kita sadar adanya kita ini dari Allah. Kita sadar kalau kita seandainya punya anak-anak itu karunia Allah. Lalu kita sadar semuanya yang ada pada diri kita ini dari Allah. Lalu kita merasa keyakinan kita tertanam bahwa keberadaan kita ini dibatasi oleh waktu, kita akan kembali kepada Allah. Maka sebelum kita kembali kepada Allah, kita sudah meyakini bahwa segala perbuatan kita, langkah-langkah kita menjadi tanggung jawab kita. Maka kita mengisi kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Oleh karena itu bentuk syukur diwujudkan dengan mengajak dirinya beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini semuanya tertangkap dalam diri kita, sehingga kita kelak yang tadi saya katakan menjadi
hamba-hamba Allah yang soleh, sehingga saya dan sampean mudah-mudahan kematian kita nanti matinya dalam keadaan husnul khotimah. Berikut selanjutnya Al-Haris bin Umar Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa syahidallahu ilal islami wa kulillahumma sampai seterusnya ila hisab mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi hijabun kulna ya rabbi atuhituna ila ardika wa ila man yaksika qala Allahu ta'ala hi haliftu la yakrokunna ahadun dubura kulli sholatin illa ja'altul jannata maswahu ala ma kana fihi wa askantuhu qatiratal qudsi wa nazartu ilaihi bi aynil maknunati fi kulli yawmin sab'ina marratan wa qadaitu lahu kulla yawmin sab'ina hajatan wa ajna al-maghfirata wa a'adtuhu min kulli aduwin wa harasidin wa nasruhu. Ini hadisnya panjang yang biasa kita pakai zikir, baca Fatihah, baca ayat kursi sampai syahidallahu annahu la ilaha illa sampai seterusnya, sampai waktu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya wa tu'tikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tulijul hayya minal mayyiti wa tulijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi. Tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada yang menghalangi antara siapa yang membaca itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dilatih, diajak bersama-sama oleh guru-guru kita. Kalau setiap sholat diajak untuk berzikir lewat wiridan yang baca dulu, baca Fatihah, baca ayat kursi sampai seterusnya. Dan mudah-mudahan semuanya tadi menjadi bagian amal kita. Sekalipun kita tidak tahu dalilnya, tapi niat melaksanakan zikir kepada Allah itu sudah bagian daripada ibadah kita. Lalu dituntut dengan membaca suara yang agak keras dari imam, sehingga walaupun kita tidak bisa hafal, nanti lama-lama akan menjadi hafal. Dibaca, baca ayat kursi sudah biasa, Fatihah sudah biasa. Sementara Fatihah itu dikenal dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Fatihah itu terbagi ada 3 bagian. Sepertiga 3 ayat yang pertama miliknya Allah, 1 ayat antara hamba dengan Allah, lalu 3 ayat terakhir adalah miliknya hamba. Itu Fatihah. Maka sampai dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada jenazah diperintah untuk membacakan di atas kepalanya itu, membaca awal daripada kalau bisa surah Al-Baqarah dibaca di awal waktu, atau baca Fatihah di awal, di kepala, nanti di kakinya baca 2 ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Dianjurkan kalau kita biasa untuk membacakan sebelum jenazah itu diantarkan ke kuburan, biasanya saat mayat itu dimandikan, lalu kita diajar untuk membaca Yasin, bacakan
situ ada surat Al-Baqarah yang kita baca. Itu semua tadi kita baca tadi, kita berharap niat kepada Allah, pahalanya, kebaikannya kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah. Jadi kita semuanya berlaku baik, amal yang soleh. Dan zaman Nabi dulu ketika ada orang meninggal dibandingkan tidak ada dibacakan Yasin, bacakan tidak ketemu. Tapi mengajarkan Rasulullah yang mayat itu di atas kepalanya dibacakan suratul Fatihah, lalu di kakinya dibacakan 2 ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah. Lebih-lebih kalau sampai bisa untuk menghatamkan Al-Quran dihadiahkan untuk almarhum atau almarhumah. Maka bisa kalau sampai kepingin untuk bisa berupaya menghadiahkan pahala Al-Quran kepada kedua orang tua kita, tapi dibuat semacam aturan bahwa keluarganya ada 5, jadi dibagi Al-Quran itu 1 juz setiap 1 minggu. Nanti kalau sudah 1 minggu dibagi lagi untuk juz berikutnya 6, 7, 8, 9, 10 dibagi dengan keluarga tadi. Otomatis kalau keluarga yang 5 tadi membaca 1 juz 1 minggu, otomatis 6 minggu sudah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran dihadiahkan tadi, dibacakan, dihadiahkan untuk kedua orang tua kita. Saya menyatakan ini karena memang kami senantiasa melakukan itu. Jadi baca juz ini ada bagian apa yang membaginya juz ini berurutan Quran supaya menjadikan bekal kita dalam rangka kita melakukan itu tidak dikurangi sedikit pun pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini hadis yang saya bacakan nanti bisa dilihat supaya saya sampaikan itu bagaimana bisa menggunakan kalimat-kalimat itu, zikir-zikir itu dalam rangka untuk memperkokoh keimanan kita. Untuk selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW berkata, "Man qara'a ayatal kursi." Yang jelas itu nanti dicari. Tuburul li sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah tiap sholat wajib, maka tidak menghalanginya untuk masuk surga kecuali sesudah kematian. Artinya jaminannya apabila orang itu sesudah mengerjakan sholat fardu lalu dia tidak ketinggalan untuk membaca ayat kursi, maka meninggal jaminannya surga. Jangan ditinggal baca ayat kursi. Ya, kita dilatih setiap sholat, selesai sholat lalu diajak, sekalipun tidak membaca zikir-zikir yang panjang, biasanya diajak untuk membaca ayat kursi. Seperti kita pada waktu selesai sholat maghrib, karena selesai sholat maghrib ada taklim, maka biasanya diajak kita untuk membaca zikir yang singkat, membaca Fatihah, membaca ayat kursi, lalu membaca tasbih. Sebelum baca tasbih baca surat Al-Ikhlas, Muawwidataini, lalu diikuti dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, 33 kali, lalu disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi syaratnya tadi harus betul-betul dilandasi ikhlas karena melakukannya semata-mata untuk menggapai ridho Allah.
sehingga nanti menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, hamba yang soleh tadi ketika dirinya meninggalkan dunia yang fana ini diberikan gambaran kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira apa yang kita inginkan, dan kita semuanya tahu bahwa kehidupan akhirat itu diawali dari kehidupan kita di alam barzah. Artinya kehidupan kita di alam barzah itu belum kita berada di kehidupan akhirat, karena di situ masih kehidupan masih dalam penantian. Tadi masih ujar bahasa wayang itu apa namanya? Ya, singgah sebentar aja, singgah untuk transit, ya, bahasa kita ini transit. Kalau saya ke Bali umpamanya naik pesawat itu dari Samarinda ini, nah ini biasanya tidak langsung terbang ke Bali, transit istirahat dulu di Surabaya. Kalau dari Surabaya saya sebentar langsung menuju pesawatnya menuju berangkat ke Bali. Tujuannya ke Bali, sahabat dan saya tujuannya setelah meninggalkan dunia ini tidak langsung dikumpulkan di padang mahsyar, tidak. Masih sampai dan saya berada di alam barzah, nunggu yauma yub'atsun, saat nanti sampai dibangkitkan dari alam kubur masing-masing. Lalu dalam Quran sampai sudah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqaha. Nah, mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya nanti dengan landasan hadis-hadis yang kita baca, yang kita pahami ini mampu untuk menjadi penolong bagi kita, menjadi bekal bagi kita masing-masing. Tapi tadi tiga itu, yang pertama senantiasa menanamkan dirinya bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Lalu yang keduanya, kita betul-betul ridho dan ikhlas menerima perintahnya. Lalu yang ketiganya, di dalam melakukan perintahnya Allah tadi semata-mata dilandasi hanya karena ridhonya Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Baik, ini begitu besarnya nilai yang terkandung di dalam penjelasan Rasulullah waktu sesudah mengerjakan sholat wajib. Pertanyaannya muncul, kira-kira bisa nggak Pak kalimat-kalimat akhir tadi dibaca sesudah sholat sunat? Ya bisa-bisa saja, karena itu zikir. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak zikir. Kalau selesai sholat sunat itu juga setelah kita membaca istighfar dan membaca kita bersyukur alhamdulillahi apa namanya binikmatil imani wal Islam, ada berdoa Allahumma robba jibril wa mika'il wa israfil, tapi diawali dengan baca sholawat. Lalu kita baca Allahumma robba jibril wa mika'il wa israfil wa munkar wa nakir wa rafiq wa akhir wa malik wa nizam. Kita sebut semuanya malaikat yang sebut itu. Lalu terakhir kita sebut Rasulullah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berdoa a'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar. Kita mohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari siksa neraka. Kita mohon kepada Allah. Setiap selesai habis sholat sunat bagus untuk dibaca doa ini.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Allahumma rabbana jibril wa mikail wa israfil wa izratil wa munkar wa nakir wa rafiq wa afiq wa malik wa ridwan wa muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar. Terus ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidup dan pada akhirnya husnul khotimah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman mutaqabbala wa yaqinan bi'awdika wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.